Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin, channel yang akan membahas mengenai berbagai informasi persiapan masuk perguruan tinggi, tips dan juga trik yang menarik. Untuk itu buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe supaya tidak ketinggalan informasi terupdate. Menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri merupakan dambaan bagi sebagian anak kelas 12. Nah, untuk mewujudkannya, kalian harus bersaing dengan ratusan, bahkan ribuan siswa dari seluruh sekolah, tingkat SMA, SMK atau MA, yang tersebar di wilayah Indonesia. Perlu kalian ketahui, ada beberapa jalur untuk dapat menjadi seorang mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Namun, di video kali ini kita bahas tentang SNMPTN-nya ya. Lebih tepatnya, yaitu tentang apa saja aspek atau indikator yang mempengaruhi diterima atau tidaknya siswa dalam SNMPTN. Perlu kalian ketahui bahwa penilaian SNMPTN itu dilakukan secara tertutup oleh masing-masing PTN. Jadi kita tuh nggak tahu persis apa aja yang dinilai. Namun secara umum, ada beberapa hal yang dapat diperhatikan untuk memaksimalkan peluang lolos dalam SNMPTN. Beberapa hal berikut ini perlu banget diketahui. Apalagi buat kalian yang memperoleh kesempatan menjadi siswa eligible atau siswa yang masuk dalam kuota yang berhak ikut SNMPTN. Karena SNMPTN merupakan jalur yang gak semua siswa bisa ikuti. Jalur ini hanya dikhususkan untuk lulusan terbaru dan itu pun hanya beberapa persen saja. So, buat kalian yang mendapatkan kesempatan ini sebaiknya jangan disia-siain. Jangan kalian asal-asalan dalam memilih jurusan dan juga PTN. Untuk menentukan jurusan dan juga PTN, sebaiknya perlu memperhatikan beberapa faktor berikut ini. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri kalian sendiri, yang meliputi prestasi akademik dan juga prestasi non-akademik selama di sekolah. Pernah dengar nggak sih? Katanya, SNMPTN itu bagus-bagusan nilai. Yang tinggi pasti lolos, yang nilainya rendah pasti nggak lolos. Itu adalah pemahaman yang salah besar ya. Bahkan ada kok yang nilainya lebih tinggi malah nggak lolos, dan yang lolos malah yang memiliki nilai lebih rendah. Lah, kok bisa gitu sih? Emang apa aja yang menjadi faktor penilaiannya gitu? Nah, nilai rapot memang menjadi salah satu aspek yang penting dalam penilaian SNMPTN. Namun hal tersebut itu tidak semata-mata mutlak hanya dari nilai rapot saja. Nah, untuk memaksimalkan peluang, buka rapotmu, carilah mata pelajaran yang memiliki nilai paling stabil. Akan lebih baik kalau misalkan ada nilai yang selalu naik di setiap semesternya. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya cari yang naik turunnya itu nggak terlalu drastis gitu. Misal semester 1 nilainya 86, semester 2 85, semester 3 88, semester 4 89, dan semester 5 90. Nilai ini kalau misalkan dibuat grafik, itu grafiknya cenderung naik ya. Jangan yang misalkan semester 1 90, semester 2 81, semester 3 86, semester 4 90, semester 5 87. Nah, itu meskipun nilainya lebih bagus-bagus, tapi itu nanti kalau misalkan dibuat grafik akan naik turun gitu. Naik turunnya itu cenderung nggak stabil. Maka kalian cari nilai yang di setiap semesternya itu naiknya nggak terlalu tinggi banget, turunnya juga nggak terlalu tinggi banget gitu. Tapi kalau misalkan ada nilai yang naiknya tinggi banget dan itu naik terus, itu malah lebih bagus. Jadi intinya yang pertama kalian tuh cari mata pelajaran yang nilainya itu stabil gitu. Nah, misalkan kamu udah nemu nih nilai yang paling stabil itu misalnya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Maka carilah jurusan yang berkaitan erat dengan materi Bahasa Indonesia itu. Misalnya saja kayak jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, terus Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan juga Ilmu Komunikasi. Nah, soal bingung memilih jurusan sudah terpecahkan ya. Lalu, apalagi nih aspek yang bisa mempengaruhi? Masih dalam prestasi. Jika kamu pernah ikut lomba olimpiade kayak misalnya OSN, O2SN, FLS2N, lomba LKTI, esai, terus sertifikat kepengurusan organisasi, dan misalkan untuk anak SMK itu dapat sertifikat keahlian, itu piagam dan sertifikatnya bisa dicantumkan ya dalam pengisian berkas SNMPTN.
Selanjutnya, untuk memaksimalkan peluang lolos di SNMPTN, kalian juga harus memperhatikan urutan pemilihan jurusan dan juga PTN yang kalian pilih gitu. Untuk itu, tempatkan jurusan dan juga PTN yang kamu idam-idamkan di pilihan pertama. Yang di pilihan kedua juga sama, yaitu jurusan dan juga PTN yang kalian impikan. Tapi saran aku sebaiknya kualitas atau klasternya itu tidak lebih tinggi dari yang diisikan di pilihan pertama. Karena di SNMPTN itu nggak cuma dari tahun-tahun lalu itu nggak cuma disuruh untuk mengisi satu pilihan saja, tetapi juga ada 2 gitu. Kalau misalnya tahun ini sama, juga nanti akan ada 2 pilihan. Yang pertama itu diisi PTN dan juga jurusannya. Yang kedua juga sama, diisi PTN dan juga jurusannya. Nah, tapi saran aku ya, seperti tadi yang udah aku sampaikan, bahwa yang di pilihan kedua ini sebaiknya diisi jurusan dan juga PTN yang klasternya atau kualitasnya itu sama atau tidak lebih tinggi dari yang diisi di pilihan pertama, begitu. Nah, selain faktor internal, juga ada faktor eksternalnya nih, yang bukan berasal dari siswa itu sendiri, yaitu dari sekolah dan juga dari alumni. Contohnya, kayak akreditasi sekolah gitu. Sekolah yang memiliki akreditasi A, B, C, atau yang belum terakreditasi itu tentunya memiliki kuota yang berbeda di SNMPTN. Kalau di tahun lalu, sekolah yang memiliki akreditasi A boleh mengajukan siswa untuk SNMPTN sebanyak 40%. Yang akreditasi B 25% dan yang terakreditasi C itu boleh mengajukan 5% saja. Ini tuh belum berarti lolos ya teman-teman, belum berarti lolos SNMPTN. Baru kuota yang berhak diajukan oleh sekolah. Nah, semakin bagus akreditasinya, tentu semakin banyak siswa yang akan diikutsertakan kan? Maka peluang siswa yang diterima juga akan semakin besar. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa PTN juga memandang kualitas dan prestasi sekolah dalam berbagai kejuaraan. Kualitas sekolah diperhatikan dengan tujuan untuk mencari siswa yang terbaik dari yang paling baik. Soalnya terkadang kan ada sekolah ya yang nggak pelit nilai, yang nggak pelit sama nilai, yang ngasih nilainya itu besar-besar gitu. Di satu sisi, ada juga sekolah yang meskipun siswanya itu mampu, cuma ngasih nilainya itu cenderung lebih pelit gitu, lebih susah gitu. Karena memang di situ mungkin persaingannya ketat banget kan. Oleh karena itu, selain dari nilai siswa, kualitas sekolah yang meliputi akreditasi dan prestasi sekolah juga dipertimbangkan oleh pihak panitia penyeleksi di SNMPTN. Selanjutnya, yaitu ada track record alumni. Nah, seberapa banyak alumni dari sekolahmu yang diterima di PTN tersebut atau di PTN dan jurusan yang sama? Itu juga mempengaruhi ya, meskipun pengaruhnya itu nggak terlalu besar. Kalau ada yang nanya, sistem blacklist tuh ada nggak sih kak gitu? Misal dulu ada kakak kelas yang udah keterima tapi nggak dimasuki. Katanya PTA-nya itu nggak mau nerima adik kelasnya lagi gitu. Terkadang itu memang ada ya PTN yang seperti itu. Istilahnya sakit hati lah ya, kan udah diterima masa nggak mau masuk. Kayak di ghosting gitu kan ya. Nah, tapi nggak semua PTN kok yang memberlakukan sistem blacklist tersebut. Nah, untuk itu, kalau misalkan besok kalian keterima di SNMPTN, ya dimasuki aja, jangan ditinggalkan ya. Supaya sekolah kalian juga memiliki citra yang baik dari PTN tersebut. Nah, masih dengan alumni, prestasi dan juga IPK kakak kelas kalian di PTN itu juga dipantau loh. Cuma pengaruh terhadap penerimaan adik kelasnya itu nggak terlalu besar ya. Tapi terkadang di beberapa PTN itu juga jadi bahan pertimbangan. Oleh karena itu, sebaiknya besok kalau udah diterima di PTN impian kalian, ya sebisa mungkin ukirlah prestasi gitu. Baik itu prestasi akademik maupun non-akademik. Kalau misalkan prestasi kalian banyak, kan banyak untungnya ya. Kamu, orang tua kamu, teman-teman kamu, sekolah kamu yang dulu juga ikut bangga gitu. Nah, kesimpulannya, aspek yang menjadi penilaian atau pertimbangan yang patut kamu perhatikan yaitu meliputi nilai rapot dan juga prestasimu, kualitas dan prestasi sekolah, serta track record alumni.
Oke, aku kira cukup sekian informasi yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Banyak kekurangan mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.